Bang Udin bersama Uyut Notorogo ini ingin melihat, karena dapat kabar dari warga Tanjung Harapan, katanya sudah banyak makam-makam keramat di sini, sudah banyak porak-poranda katanya. Jangan-jangan ini berhubungan dengan pendekar sayur berdarah ini. Ya karena pendekar sayur berdarah ini apapun cara akan dilakukan untuk menghabisi tim-tim spiritual daripada Bang Ri Lampung. Jadi Bang Udin saat ini ingin bersama Uyut ingin mengecek kebenaran daripada warga itu. Uyut, sini. Nah ini Uyut, kebenaran Uyut datang ini. Ya kita harus maklum karena Uyut ini sudah tua, jadi maklum harus maklum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Aman? Jalan? Alhamdulillah aman. Tapi kayak kita kemarin sejarwo mendengar pertempuran itu, tapi tidak ada di sini. Pokoknya kita ada tugas lebih penting lagi, Yud. Karena Bang Udin dapat laporan dari warga Tanjung Harapan, katanya banyak kubur-kuburan keramat di sini. Makam ini Tidak dirata. pada porak-poranda katanya. Porak-poranda. Tadi ada tulisannya. Tidak ada lagi. Nah ini, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan pendekar sayur berdarah ini. Mencari tali pocong atau tali putihnya buat melakukan ritual. Nah ini karena sudah Bang Udin bilang tadi, apapun akan mereka lakukan untuk menghabisi tim-tim spiritual daripada Bang Ri Lampung. Katanya Bang Udin, kata warga Tanjung Harapan, dari bapaknya di siapa namanya Pulung, ada tanah-tanah makam itu pada hilang. Nah Tanah kuburan tuh buat santet katanya. kan kalau orang biasa seperti kita nih, Yud, itu kan gak ada gunanya. Buat apa? Hah? Iya. Ini pasti ada hubungannya dengan hal yang tidak baik, Yud. Tujuannya jahat. Nah, masalahnya begini, Yud. Sepengetahuan Bang Udin, tanah kuburan itu mudah sekali untuk kita berbuat jahat terhadap seseorang. Bila mana seseorang itu berdagang, maju, tanah kuburan itu diambil. Katanya dipasang di depan warung tersebut. Akan bangkrut. Bangkrut, Yud. Makanya ada apa ini? Siapa yang berbuat seperti ini, Yud? Tapi kita juga ada urusan sama orang-orang dulu. Benar. Takutnya kedatangan kita juga pernah bohongin orang. Makanya Bang Udin ini sengaja ngajak Uyut ini untuk menyelidiki benar apa tidak laporan dari warga tersebut. Tapi sekitar sinilah katanya makam itu. Oh benar. Ayo. Katanya di antara pohon-pohon, Yud. Tapi dari sana barat di situ Bang Udin. Bang Udin sebelum bagian tengah barat, bagian tengah. Tadi Bang Udin sudah keliling, Yud, dari sana, tapi tidak ada, Yud. Tapi katanya ada tanda tumbuhan merah, Yud. Pohon merah. Pohon apa namanya itu? Makanya Bang Udin tadi, Bang Udin lihat tadi. Ah, ini pohon merah. Bukan. Nah, sudah, yuk kita. Mudah-mudahan, Yud, secepatnya kita dapat menemukan. Karena ini udah menjelang sore, Yud. Ya warga sini pada takut. Anak-anak kecil saja sudah tidak pada main lagi. Nah, inilah kameramen ini. Mudah sekali gentar mendengar hal-hal yang tidak benar. Iya. Tapi kita harus maklum, Yud. Kata kameramen Dedek sama si Panjul, apalagi Panjul sekarang ini. Dia kalau mendengar mistis pasal kuburan, dibongkar itu sudah gemetar. Ya namanya anak muda, Yud. Kita harus maklum, Yud. Namanya anak muda. Usia masih muda. Nah, apa ini, Yud? Hah? Sepertinya ini tanaman. Iya, ya, benar, Yud. Makam, Yud. Ayo, sini, Yud. Iya benar, Yud. Ini, Yud. Ini sepertinya makam ini sudah tidak terurus lagi, Yud. Ini sepertinya, Yud. Assalamualaikum ya ahli kubur.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Benar Yud. Sepertinya ini makam ini sudah lama sekali Yud. Ajak kameramen kita. Dedek sama Panjul sudah pergi. Kameramen ini kita tidak ada ulin. Sebenarnya mereka sudah tahu, tapi takut hal seperti inilah Yud. Ini ujung ini mati. Ini suara. Tidak apa-apa lah. Jadi mereka satu kawan. Jangan ada yang tidak suara. Benar Yud. Lihat Yud. Bekas mereka Yud. Iya. Pohon-pohonan. Mau dibakar gitu ya? Ini sepertinya. Ini kuburan Yud. Kok seperti mau dibakar sama mereka nih Yud? Assalamualaikum ya ahli kubur. Benar Yud. Ini makam Yud. Kenapa ditutup seperti ini? Tapi kok mereka seperti mau membakar Yud? Hah? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Benar Yud. Ini Yud. Ini salah satu makam sudah dibakar Yud. Benar Yud. Ini makam. Sudah mereka bakar. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Sungguh keji perbuatan ini Yud. Kan udah hilang semua buktinya. Ya inilah Yud. Makam yang ada di tengah hutan ini Yud. Kita cari Bung Din. Siapa nih pelakunya dari dukun santet ini ya? Ini mungkin yang dukun yang sesat ini. Ini pasti perbuatan tidak baik Yud. Hah? Jadi kita harus waspada Yud. Kita jangan seuzon Yud. Hah? Yang pasti kita sudah melihat bukti kata-kata daripada masyarakat warga bahwa ini benar Yud. Makam di sini sudah porak-poranda Yud. Wassalamualaikum ya ahli kubur. Wassalamualaikum ya ahli kubur. Wassalamualaikum ya ahli kubur. Kita cari Bung Din. Pasti kita kali ini Bung Din. Orang itu. Tidak mungkin Yud. Bekas mereka membakar kuburan itu Yud, makam itu Yud. Sepertinya sudah 2-3 hari ini Yud. Tidak mungkin mereka melakukan siang hari Yud. Karena di sini Yud, kalau siang hari Yud, warga masih melakukan aktivitas Yud. Malam hari. Pasti malam hari ini. Ada suara orang Yud. Nah, itu benar Yud. Dari dukun santet ini. Apa sih ini? Kita nyumput. Bung Din. Peristiwa warga kita mencurigai Bung Din. Kalau ini warga ini sepertinya. Tahu bahwa kami ini sudah Mereka seolah-olah ketakutan Yud. Hah? Seolah mereka ketakutan Yud. Astagfirullahaladzim. Kau harus kemana kita mencari Yud? Hah? Kita harus mencari kemana Yud? Hah? Harus kemana kita mencari? sekali. Kalau kita ini lagi ketakutan. Dukun kepala ini. Ya, Tujuannya. kita harap maklum Yud. Mereka masih muda. Yang ditakutkan. Kalau kita biarkan saja makam-makam di sini. Akan habis. Ya, mereka ini mengambil tulang-tulangnya apa kainnya. Itulah untuk melakukan ritual. Bahkan kuburan baru diambil tanahnya. Ini pasti Yud digunakan untuk jalan hal-hal yang tidak benar Yud. Ya benar. Uyut. Firasat Uyut mengatakan ini perbuatan orang yang berilmu hitam. Ya sudah pasti Yud. Sudah pasti. Tapi bangunan tidak seuzon Yud ya. Untuk apa Yud? Mereka mengambil tali pocong, tulang belulang manusia yang sudah terkubur ratusan tahun.
Digunakan mereka buat apa? Inilah mungkin. Mereka ini menggunakan media melalui tali-tali pocong, kain putih. Orang-orang yang sudah meninggal ini buat ilmu kesaktian juga. Selain dari ilmu santet untuk guna-guna warga sini. Ini para sahabat ya. Bang Udin dengan Ki Uyut Ya, Notorogo saat ini Mencari. sedang menyelidiki Ya, laporan menyelidiki, daripada warga Nah, di Tanjung Harapan. iya. Katanya makam-makamnya keramat yang ada di sini sudah banyak yang hilang, tak tali pocong serta tulang belulangnya ini. Makanya Bang Udin dengan Uyut ini mengecek, ternyata benar. Bahkan ada juga yang dibakar. Nah, Ada juga yang ditimbun pakai sampah. jadi Seolah-olah sampah itu tidak ada kuburan. nah, itu Inilah tadi. kritik mereka. Mereka ingin membuangkan jejak seolah-olah makam itu tidak. Ada makam. Nah, itu tadi. Benar kata warga Tanjung Harapan. Jadi tugas baru buat Uyut serta Bang Udin ini sudah punya tugas baru lagi untuk menyelidiki siapa di balik semua ini. Nah, iya. Kita sedikit mulai sampai ke akar-akar yang mulai. Ya, Bila karena- perlu, nanti kita laporkan sama titik yang lain. karena warga di sini sudah pada takut, Yud. Iya. Aktivitas yang warga yang melakukan setiap hari di sini sudah ngeri, sudah pada takut masyarakat yang ada di sini. Dan ternyata Bang Udin dengan Uyut Notorogo cek di tempat sini ternyata benar bahwa makam-makam tersebut sudah porak-poranda, bahkan ada 2 makam yang sudah dibakar. Ada juga yang digali kuburannya tetapi tidak ditimbun lagi. Nah, itu. Ada juga yang ditutup dengan sabun sampah. Seolah-olah itu bukan kuburan, seolah-olah tempat orang pembuangan sampah. Nah, itu tadi Inilah kelicikan mereka ini. mereka. Ada yang seolah-olah bekas bakaran sabun sampah, padahal itu bekas kuburan juga. Itu bekas sekali mereka. Iya. Yuk. Ini kalau kita biarkan begitu saja, mereka ini lama-lama makam-makam yang sini bisa hilang semua, tinggal bunga-bunga Tapi lagi. besar kemungkinan menurut Bang Udin, Yud, ini ada hubungannya dengan pendekar Sair Berdarah, Yud. Ya sudah pasti, karena Maha Guru Sair Utara inilah mungkin yang kita takutkan ini. Dukun-dukun sakti ini sudah turun gunung, pengikutnya dari Sair Utara. Biang keroknya ini si Mahesa Dajjal ini nah. Enggak. Kalau bukan Mahesa, dukun si Sair Utara itu tidak mungkin dia mengetahui keberadaan kita di sini, Tuan. Tapi dari mana Mahesa tahu bahwa Bung Laga punya seorang guru yang bernama pendekar Sair Berdarah? Ini pas Bang Udin takut ada yang sudah menceritakan, Yud. Nah, iya. Dan makanya dia menemui Uyut. Karena Uyut yang tahu keberadaan si guru yang Bulaga itu. Menemui Uyut, pura-pura tobat. Datang pura-pura tobat. Ya, Siapa Uyut, yang datang? Mahesa mendatangi gubuk Uyut kita kemarin itu Bang Udin. Terus? Dia berkata sama Uyut, sudah tobat. Tobat Tuhan. Terus Uyut langsung percaya begitu saja? Ya namanya Uyut, orang yang belum percaya dengan Mahesa. Seperti itulah. Jadi alhamdulillah kata Uyut, kalau kau sudah tobat. Ternyata Uyut kena tipunya untuk menyelidiki keberadaan si Sair Berdarah ini. Jadi pendekar Sair Berdarah nih Uyut yang memberitahu semuanya. Ya iya. Makanya Uyut bersama Jawa sama Hercules menuju ke Bukit Lembu. Sebelum ke sana kami dapat halangan, rintangan terus di perjalanan, selalu dihadang dukun. Makanya Bang Udin tidak habis Dari pikir. Mahesa ini dari Berdarah ini. Kok Mahesa tahu guru besar daripada Bung Laga ini? Ternyata Uyut sudah menceritakan semuanya. Ya, nah yang Uyut curigakan ini benar kata Bang Udin tadi. Dari mana si Mahesa Bajingan Tengik ini mengetahui kalau Bung Laga ini punya guru Sair Berdarah? Jadi Uyut ceritakan semua keberadaan daripada pendekar Sair Berdarah ada di Bukit Lembu itu. Ya iya Bang Udin, karena Uyut Subhanallah, Yud. menceritakan itu karena dia sudah taubat. Inilah Tidak Yud. tahunya dia Malah menipu petaka, Yud. Malah petaka besar ini, Yud. makanya Uyut hajar, lari dia, takutan. Tapi dia sudah tahu tahu. semua, Yud. Rahasia daripada guru besar Bung Laga. Bahkan ke-6 rekannya itu menanyakan lagi di masa satu,
Uyut ini. Gimana keberadaan nama rekannya dari Mulaga, muridnya dari Utara. Nah, masalah itu Uyut tidak tahu lagi. Kalau keberadaan gurunya, Uyut tahu di Bukit Lembu, di sebuah terjun, air terjun, Dalam di dalam gua. gua. Benar. Untuk menuju ke sana, Bung Din, susah sekali, Bung Din, jauh. Tapi ini sudah menjelang sore, Yud. Balik lagi ke tempat masalah kuburan tadi, Yud. Makam tadi, Yud. Mereka ini, Yud, pasti melakukannya, Yud, di malam hari, Yud. Ya iya, di malam hari, tepat jam 1 malam. Nah, itu. Kalau masih jam sore, masih takut diketahui sama warga sini. Jadi begini, Yud. Menurut Bang Udin, bukan kita takut untuk mengintai mereka. Alangkah lebih baiknya kalau kita memberitahu kepada tim-tim spiritual yang lain, Yud. Iya, iya. Biar kita bersama-sama, Yud, untuk mengintai daripada siapa di balik semua ini, Yud. Siapa? Kita selidiki dulu. Nah, Apakah dukun ini bisa dari dukun yang biasa kita kembangkan? nah itu tadi. Apakah langsung dari saat udaranya sudah Iya, benar. Setidaknya kita ajak Jarwo, Bung Laga. Iya. Hah? Taruh lagi ke pulang kampung. Pulang kampung. Ya ke perkampungan, Oh, Padepokan. Biasa katanya mau minta madu. Untuk persiapan. Sama kita di hutan. tapi menurut Bang Udin, mereka ini tidak akan malam ini saja, Yud, untuk melakukan penggalian ini. Masalah masih banyak sekali makam-makam. Bahkan mungkin semuanya makam-makam di sini nanti akan mereka gali mungkin. Jadi banyak Bisa waktu buat kita untuk memberitahukan tim-tim spiritual yang lain. Kalau kita tidak kita lapor sama tim yang lain, kita bisa juga kewalahan mungkin. Iya. Karena kita berdua. Karena mereka ini kalau seandainya anak buah daripada pendekar saya berdarah yang 6 itu kan, Nah, yang 6 ini yang keberadaannya belum tahu ini. Belum tahu. Bahkan Bulangka juga tidak mengasih tahu. Karena lawan kita ini bukan kaleng-kaleng, Yud. Orang Punya- sakti semua. mempunyai ilmu rawa-rontek. Nah, ini yang bahaya lain. buat kita ini. Sulit kita takutkan. Walaupun kita bunuh, walaupun kita potong-potong, Ya, dia akan hidup kembali. Yud. hidup kembali. Mari, Yud, kita cari solusi, Yud. Sambil kita berjalan, kita cari solusi, Yud. Kemari menjelang sore. Iya, kita harus mencari solusi, Yud. Hah? Ini. Kaki gue udah. Nah, menurut ini takut sih. Mengerikan. Karena percuma juga, Yud, kita duduk di sini, Yud. Mereka tidak akan menampakkan batang hidungnya seperti ini, Yud. Tempat seperti ini, Yud. Karena mereka akan datang pada malam hari. Assalamualaikum ya kubur. Amin, 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 amin. Pada para sahabat semua ya, kami mohon doa dari kalian semua agar perjalanan kami dalam menumpas kejahatan di muka bumi ini, mudah-mudahan kami akan selalu berada di jalan istiqomah selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya amin. Itu sudah pasti, Yud. Kita juga mendoakan mereka. Kita selalu mendoakan mereka agar mereka semua dalam keadaan sehat, dimurahkan rezeki, Amin, amin, amin. dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dunia, Amin. baik lahir maupun batin. Jadi dukung kami terus, jangan putus hubungan tali silaturahmi antara para sahabat semua dengan kami, tim spiritual dari Bang Re Lampung. Ayo. Wajar, Yud, mereka melakukan hal seperti ini, Yud, karena ini ada di tengah hutan, Yud. Hah? Jadi siapa terjang mereka kalau pada malam hari tidak ada mungkin ada warga lagi yang akan lewat di sini. Kalau malam hari, jangankan warga semua. Uyut sendiri aja sudah takut. Iya, karena ini hutan belantara, Yud. Saudara. Sangat siang hari saja. Ini tidak ada manusia yang beraktivitas di sini. Mereka hanya numpang lewat di sini, Yud. Ini menuju
jalanan ini menuju ke mana? Apa? Apakah mungkin pelakunya Apa mungkin kita tersesat? Dul? Apa mungkin kita tersesat? Apakah mungkin Hah? menuju kemari? Apa harus ini ada dua cabang Yud? Apa kita ke kanan apa ke kiri Yud? Hah? Sep- Orang tua. Tempatnya sangat Wah, memang luar biasa tempatnya. Tapi di sini Yud, pohon-pohon kelapanya, buah-buah kelapanya pada bagus Yud. Buahnya pada lebat semua nih. Oh, mungkin ada warga yang beraktivitas di sini. Tempat seperti ini Yud. Siang hari saja sudah ngeri, apalagi malam hari. Memang, memang luar biasa memang tempatnya nih. Ya, itu tadi Yud. Makanya tempat mereka sangat strategis untuk melakukan hal-hal seperti ini Yud. masih juga. Dari tadi kita belum ke sini. Satu pun belum ada manusia yang ada di sini. Barat hari. Ya, mereka akan datang kemari. Ya sudah, kita harus ini. Ya sedikit. Ini menjelang sore hari, Budi. Ayo.